إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengabarkan kepada para sahabat tentang datangnya suatu zaman yang sedang kita hadapi saat ini. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Sungguh akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Para pendusta justru dibenarkan, dipercaya. Dan orang-orang yang benar dan jujur justru didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang berkhianat justru diberikan amanat. Sebaliknya, orang-orang yang amanah justru dikhianati. Intinya Rasulullah SAW mengabarkan tentang datangnya suatu zaman di mana kebenaran sudah dianggap kebatilan. Yang batil dianggap yang hak, kebenaran. Kebenaran disingkirkan, dibenci, bahkan dimusuhi. Sebaliknya kebatilan tampak indah, seakan-akan itu adalah kebenaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Dan di zaman tersebut akan muncul ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ar-ruwaybidah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah." Orang bodoh, orang yang jauh dari ilmu, jauh dari ilmu tentang syariat Allah tabaraka wa taala, jauh dari Al-Qur'an was sunnah. Dia berbicara tentang masalah-masalah besar dalam urusan agama ini. Dia berbicara tentang masalah-masalah besar yang menyangkut stabilitas agama dan negara, yang menyangkut kemaslahatan dan kemudaratan orang banyak. Dia berani bicara tanpa ilmu.
dan dia tidak layak, tidak pantas untuk berbicara. Dia berbicara justru menambah kekacauan dan fitnah. Ar-Ruwaibidah di zaman ini bermunculan dan kita menyaksikannya. Justru mereka diberikan panggung. Justru mereka memiliki pengikut yang banyak. Padahal mereka tidak memiliki ilmu. Kerusakan yang mereka akibatkan jauh lebih besar daripada maslahat yang diharapkan untuk umat. Yantiqu fiha ar-Ruwaibidah. Inilah zaman di mana ar-Ruwaibidah bermunculan dan berbicara. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan di hadapan mata kita. Dan ini bukti nubuwah beliau alaihi salatu wassalam. Bagi orang-orang yang memiliki ilmu dari Al-Quran was sunnah, mereka bisa melihat siapa yang berada di atas al-haq dan siapa yang berbicara dengan kebatilan. Sungguh disayangkan yang batil dianggap hak dan yang hak dianggap batil. Seseorang atau banyak orang di zaman ini menyeru kepada kebatilan yang dianggap hak dan dia memusuhi yang hak yang dianggap sebagai kebatilan. Na'udzubillah. Semua orang berbicara. Terlebih ini adalah tahun politik. Semua orang yang berbicara tanpa ilmu. Mereka berbicara tentang perkara yang besar, bahkan di kedai-kedai kopi, di kolom-kolom komentar medsos. Andai kata mereka diam, itu justru lebih maslahat dan manfaat bagi umat. Kita dilarang untuk berbicara kecuali atas dasar ilmu. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bermunculannya Ruwaibidah ini. Inilah yang menimbulkan pertikaian dan perpecahan di tengah umat. Dan ketika pertikaian dan perpecahan itu terjadi, yang paling besar akan mengalami kerugian adalah kaum muslimin di negeri ini. Karena kaum muslimin mayoritas di negeri ini. Dan muslimin Indonesia adalah muslimin terbesar di dunia. Perpecahan di tubuh kaum muslimin justru itulah yang diinginkan oleh kufar dan musuh-musuh Islam. Maka wajib bagi kita untuk kembali kepada para ulama. Mendengarkan nasihat mereka terkait apa yang kita hadapi di zaman fitnah ini. Di antara nasihat para ulama, agar kita menjauhi sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab pertikaian. Fitnah, saling mengolok-olok, saling mencela, saling menggelari dengan lakab-lakab atau gelar yang buruk yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu di antaranya. Tidak tatsabbut dalam mengkonsumsi dan menyebarkan berita. Tidak melakukan tabayyun, cross-check. Apakah berita yang sampai kepadanya fakta, realita, ataukah hoax? Karena berita tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, segera dia sebarkan. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kabar berita dari orang fasik, maka bertasabbutlah, cross-check kebenarannya. Karena tidak semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca dari berita, tidak semuanya merupakan fakta dan realita. Terlebih para ulama mengatakan, laisa kullu ma yu'lam yuqal. Kalaupun informasi yang kita terima itu mengandung kebenaran, fakta dan realita, ketahuilah tidak semua berita, tidak semua hal layak untuk disebarluaskan. Walaysa kullu ma yuqalu likulli ahad. Dan tidak setiap hal yang layak untuk dibicarakan di setiap tempat,
dibicarakan di hadapan semua orang. Maka tabayyun, tatsabbut, cross check. Dan ini adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nasihat para ulama, jauhi saling mencela, menghina, menggelari dengan lakap-lakap yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling mengolok-olok, saling mencela, saling memberikan lakap dan gelar yang buruk. Dan siapa yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tersebut, mereka lah orang-orang yang sejatinya zalim di sisi Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi sebagian besar prasangka, yaitu prasangka yang buruk kepada sesama mukmin. Jangan cari-cari kesalahan atau korek-korek kesalahan orang-orang yang beriman, apalagi untuk disebarkan. Dan jangan saling menggibah. Begitu besarnya dosa gibah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Ketahuilah, orang yang menggibah saudaranya, dia telah memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah. Semua yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-6, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 ini, semuanya adalah faktor-faktor terbesar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang pertikaian, perpecahan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Tabaraka wa taala. Kalian semua wajib berpegang teguh pada tali Allah. Tali Allah yang dimaksudkan, para ulama ahli tafsir menyebutkan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah, tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semua, menjauhkan kita dari fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguh kita berada di zaman fitnah, zaman yang penuh dengan kekacauan. Apa yang kita anggap benar, belum tentu itu benar, belum tentu itu sesuai dengan fakta dan realita. Sebaliknya, yang kebanyakan dianggap oleh manusia karena kejahilan mereka, itu dianggap sebagai kebatilan. Boleh jadi itu adalah kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita harus kembali kepada para ulama. Para ulama mampu melihat dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Itulah sebabnya kita disuruh kembali bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Kembalilah kalian bertanya kepada ahlu dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara nasihat para ulama di zaman-zaman fitnah seperti saat ini, agar kita menyibukkan diri dengan ibadah. Memaksimalkan waktu kita dengan ibadah. Al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ibadah di masa-masa fitnah, di masa-masa chaos dan kekacauan, di mana kebenaran dan kebatilan menjadi samar. Ibadah di saat seperti itu kahijratin ilayya, seperti berhijrah menuju aku, kata Rasulullah SAW. Ada 3 keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama terkandung dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, keistimewaan mendapatkan pahala hijrah. Orang-orang yang beribadah di masa fitnah tidak tenggelam dengan fitnah. Tidak ikut-ikutan dengan sesuatu yang bukan menjadi kapasitas dia, atau wewenang dia, atau ranah keilmuan dia. Dia tidak ikut-ikutan. Dia sibuk dengan ibadah, tafarruq ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mendapatkan keistimewaan pahala hijrah. Yang kita tahu, sahabat-sahabat Ansar tidak mendapatkan ibadah hijrah tersebut. Ibadah hijrah tersebut didapatkan oleh sahabat-sahabat Muhajirin. Keistimewaan yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beribadah di saat fitnah, seakan-akan dia menuju Rasulullah SAW. Dia menggabungkan diri bersama kafilah Rasulullah SAW dan para sahabat, dan dipastikan golongan Rasulullah, kafilah Rasulullah SAW, pastilah kafilah yang akan selamat. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keistimewaan menjadi orang-orang yang sedikit. Karena betapa banyak manusia jatuh dan tenggelam di dalam fitnah. Lalu mereka tidak bisa keluar dari fitnah tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit tersebut. Sebagaimana dulu para sahabat Muhajirin, ketika mereka hijrah, jumlah mereka sedikit. Maka orang-orang yang beribadah di saat-saat kacau dan fitnah, mereka adalah orang-orang yang istimewa yang jumlahnya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan kita dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keamanan, keberkahan untuk negeri kita yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati-hati kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas amal saleh sampai Allah mewafatkan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.